بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin siang ba'da zuhur 20 Syawal 1445 Hijriah, bertepatan dengan 29 April 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali membaca kitab As-Sirah An-Nabawiyah, belajar meraih cinta sejati kepada Sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Fadilatul Ustaz Abu Abdul Muhsin Dr. Firanda Andirja hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita mulai membaca bab yang kedua yang ditulis oleh penulis. Tetapi sebelumnya saya ingin menasihati untuk diri saya pribadi dan juga para ikhwah sekalian, bahwa bersemangatlah duduk di majelis ilmu. Apalagi majelis ilmu yang disediakan oleh pesantren setiap ba'da zuhur. Dan di samping menambah ilmu agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan benar, maka juga terdapat pahala yang besar. Bahkan kalau seandainya malas sekalipun, gak ada niat, malas, duduk aja. Walau ngantuk, duduk aja. Walau terpaksa, duduk aja. Ya, duduk aja. Karena pahalanya besar.
dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan fudulan." Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang berjalan dalam jumlah yang banyak. Yatatabba'una majalis adzikr. Lihat, subhanallah. Para malaikat tersebut mencari-cari majlis-majlis zikir. Dan majlis zikir yang dimaksud adalah majlis halal dan haram. Majlis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun qa'adu ma'ahu. Jika mereka mendapati sebuah majlis di dalamnya terdapat zikir kepada Allah, maka para malaikat tersebut duduk bersama mereka. Ayyu fadilatin hadha. Fadilah apa ini? Duduk bersama para malaikat. Oh, ada orang enggak mau duduk bersama para malaikat. Wa haffa ba'dhum ba'dhan bi ajnihatihim. Kemudian para malaikat tersebut mengepakkan sayap mereka dan menutupi sayap mereka sebagian dengan sebagian yang lain. Hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya. Sampai mengisi di antara mereka dan di antara langit dunia. Artinya bertumpuk. Ma hadzal majlis. Ada orang yang bakhil terhadap dirinya sendiri dengan majlis ini. Ada orang yang bakhil dengan dirinya sendiri terhadap majlis ini, aneh. Dan kalau seandainya bakhilnya mungkin karena keperluan lain, enggak, cuma sekedar malas. Kita apalagi gratis, tidak capek. Saya kemarin baru dari Samarinda. Ada orang dari Muara Wahau, ujung Kalimantan Timur. Dari Samarinda mungkin 7-8 jam. Kemudian hanya dia dari situ ke Samarinda hanya untuk ikut kajian saya. Khusus 7-8 jam perjalanan. Apakah itu tidak menjadi pemberat pertanyaan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sampai beliau mengatakan, saya dari awal sampai akhir, dari mulai khutbah Jumat sampai ba'da subuh hari Ahad, tidak pernah absen kajian antum yang kemarin. Kemudian beliau bercerita, kami jauh di pedalaman, kami tinggal di sana memerlukan ustadz, tolonglah ustadz datang sekali ke sini. Lihat. Kadang para ikhwah, nikmat itu tidak bisa kita rasakan kecuali kalau hilang. Nikmat itu tidak bisa kita rasakan kecuali kalau hilang. Fa idza tafarraqu 'araju wa sa'idu ila sama. Kalau mereka yang bermajlis ilmu tadi selesai majlisnya, mereka berpisah, maka mereka pun berpisah. Mereka naik kembali ke langit. Fa yas'aluhumullahu 'azza wa jalla wa huwa a'lamu bihim min aina ji'tum. Lalu Allah Azza wa Jalla bertanya kepada para malaikat tersebut dan Allah lebih mengetahui terhadap mereka. Dari mana kalian? Fayaqulun ji'na min 'inda ibadin laka fil ardh. Kami datang dari hamba-hamba yang engkau miliki,
Lihat, disebut ibadullah. Yang duduk di majlis ilmu disebut ibadur rahman. Ayu majlisin hadha. Ada orang bakhil dengan majlis ilmu. Terpaksa. Bahkan saya mendengar dari celotehan para ustadz yang ngisi hanya di hari antum yang penuh, yang lain mungkin sedikit. Heran. Bahkan sudah diatur ada pelajaran akidah, pelajaran sirah, pelajaran fikih. Tinggal duduk, bawa buku. Coba bayangkan semenjak kita buka majlis ini ba'da zuhur, semestinya sudah ada 4 buku yang kita miliki sebenarnya, buku tulisnya. Ji'na min 'indi 'ibadin laka fil ard yusabbihunak wa yukabbirunak wa yuhallilunak wa yahmadunak. Mereka bertasbih, bertakbir, bertahlil, bertahmid kepada Engkau. Wa yas'alunak, dan mereka berdoa kepada Engkau. Ini menunjukkan bahwa salah satu keadaan yang dikabulkan doa duduk di majelis ilmu. Para ikhwah M3 punya hajat ingin melanjutkan kuliah di Madinah, ingin melanjutkan, para ustadz saya dengar punya hajat ingin melanjutkan S2. Sebagian yang hadir mungkin kepepet harta, kepepet hutang, kepepet urusan, penyakit. Doa kepada Allah. Berdoa di majelis ilmu. Wa yas'alunak, mereka berdoa kepada Engkau. Kemudian Allah berfirman, wa madza yas'aluni? Apa yang mereka minta kepadaku? Qalu yas'alunaka jannatak. Mereka memohon kepada Engkau surgamu. Qala wa hal ra'au jannati? Apakah mereka pernah melihat surgaku? Kemudian para malaikat menjawab, qalu la, iya Rabbi. Demi Allah wahai Rabbku, mereka belum pernah melihatnya. Qala fa kaifa law ra'au jannati? Kemudian Allah berfirman, bagaimana jika mereka melihat surgaku? Qalu wa yastajirunak. Bagaimana mereka jika melihat surgaku? Artinya tentunya akan minta terus, lebih lagi, menunjukkan bahwasanya tempat berdoa di majelis ilmu, tempat yang mustajab untuk berdoa di majelis ilmu. Wa a'la matalibil muslim al-jannah. Dan permintaan seorang muslim yang paling tinggi adalah masuk surganya Allah SWT. Dengan segala macam intrik-intrik kehidupan, permasalahan-permasalahan kehidupan, ujung-ujungnya kita ingin masuk surga. Qalu wa yastajirunak. Para malaikat kemudian berkata, mereka juga meminta perlindungan kepada Engkau. Qala wa mimma yastajirunani? Kemudian Allah bertanya lagi, dari apa mereka minta perlindungan kepada aku? Kemudian qalu min narika ya Rabb. Mereka minta perlindungan kepada Engkau dari neraka Engkau ya Allah. Qala wa hal ra'au nari? Apakah mereka pernah melihat nerakaku? Qalu la. Para malaikat menjawab tidak. Qala fa kaifa law ra'au nari? Bagaimana mereka jika pernah melihat nerakaku? Kemudian para malaikat berkata lagi, qalu wa yastaghfirunak. Wa yastaghfirunak. Dan ini menunjukkan bahwasanya hanya majelis ilmu yang bisa menghantar kita kepada surga dan jauh dari api neraka. Hanya majelis ilmu. Enggak usah aneh-aneh. Tidak usah aneh-aneh metodologi yang dipakai. Duduk di majelis ilmu, insya Allah masuk surga jauh dari api neraka. Duduk di majelis ilmu,
insyaallah mendapatkan a'la matalibil muslim fi hayatihi. Duduk di majelis ilmu insyaallah akan mendapatkan cita-cita tertinggi seorang muslim dalam kehidupannya. Masuk surga jauh dari api neraka. Duduk di majelis ilmu insyaallah mendapatkan kesuksesan hakiki. Masuk surga jauh dari api neraka. Jadi ini bukan sekedar peraturan gitu. Ya. Walau ada kasyful ghiyab, absen sekian, ya, kemudian nanti di akhir bulan diperingati kenapa enggak hadir. Dipanggil oleh Ustaz Suaidi kenapa enggak hadir. Enggak, bukan itu urusannya. Urusannya adalah surga dan neraka. Urusannya adalah saya memerlukan majelis ilmu ini gitu. Kemudian qalu wa yastaghfirunak, mereka memohon kepada engkau maghfirah. Qala fayaqul qad ghafartu lahum fa ataituhum ma sa'alu wa ajaztuhum mimma istajaru wa ajartuhum mimma istajaru. Allah berfirman, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Ya akhi, kita sekarang ini sangat banyak dosa. Mata, telinga, lisan, kaki, tangan, kemaluan. Bukankah ini yang kita perlukan? Ada orang malas duduk di majelis ilmu saat sarana sangat mudah baginya. Ada orang nyari-nyari kesibukan tepat di majelis ilmu. Semestinya kalau seandainya kita ada jadwal dari jam 13.30 sampai jam 14, hanya setengah jam. Mungkin saya yang paling panjang kadang-kadang sampai jam 14.15, bahkan jam 14.30 kadang-kadang. Maka semestinya sudah ini enggak boleh diisi dengan yang lain. Harus diisi, harus ikut nih, merasa rugi. Tidak duduk di majelis ilmu, merasa rugi. Bagaimana tidak rugi? Allah mengampuni yang duduk di majelis ilmu. Suatu yang sangat kita perlukan dalam kehidupan, yaitu diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'ataituhum ma sa'alu, dan aku akan berikan kepada mereka apa yang mereka minta. Ini saya berpesan, bukan di majelis saya saja. Kalau sudah tahu dari Senin sampai Kamis itu ada majelis ilmu dari 1:30 sampai jam 2 atau jam 2:15, luangkan waktu 45 menit. Sesibuk apa sih kita? Luangkan waktu. Maka tidak mau kita mendapatkan ampunan, berujung surga, berujung jauhkan dari api neraka. Dan aku akan tahan mereka dari apa yang mereka minta perlindungan darinya. Qala fayaquluna rabbi fihim fulanun abdun khatta'un innama marra fajalasa ma'ahu. Wahai Rabbku, di tengah-tengah mereka fulan ahli maksiat. Mereka hanya sekedar lewat saja lalu daripada bengong duduk jalasa ma'ahu, hanya sekedar duduk, ikut duduk saja. Mungkin di pojokan sana ada orang mungkin sholat zuhur bersama kita, kemudian dia duduk. Berapa banyak orang yang dapat petunjuk sunnah, mengikuti dakwah salaf karena hasil duduk di majelis ilmu. Wa yaqul lahu wa lahu qad ghafartu. Untuknya aku telah mengampuni dosanya. Subhanallah. Lihat, orang ini enggak minta ampun. Enggak minta ampun. Wa lahu qad ghafartu. Untuknya telah kuampuni dosa. Humul qaum la yushqa bihim jalisun. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan sengsara duduk bersama mereka. Ada orang yang bakhil terhadap dirinya sendiri. Sama persis seperti ayat Al-Quran, man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Yang bakhil terhadap
yang bakhil tidak mau duduk di majelis ilmu, sesungguhnya dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Di dalam riwayat Bukhari disebutkan, yaqulu malakun minal malaikah, ada seorang malaikat berkata, fihim fulanun laysa minhum innama ja'a li haja. Di dalam mereka hanya sekedar fulan datang hanya karena keperluan. Ada fulan datang hanya karena keperluan. Ini sering terjadi. Terutama kalau saya kajian di masjid-masjid luar Masjid Umar. Kadang datang wali santri bukan untuk kajian. Hanya sekedar ingin protes tentang pesantren, ingin protes tentang ini, ingin protes. Habis kajian hanya sekedar. Qala humul julasa la yushqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang teman-teman duduk yang tidak rugi duduk bersama mereka. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam hadis ini mengatakan, fil hadithi fadlu majalisidz dzikri wadz-dzakirin. Di dalam hadis ini terdapat keistimewaan majlis zikir dan orang-orang yang berzikir. Wa fadlul istima' ala dzalik, dan keistimewaan berkumpul-kumpul di majlis zikir. Wa anna jalisahum yandariju ma'ahum fi jam'i ma yatafaddal Allah Ta'ala bihi 'alaihim ikraman lahum walau lam yusyarikuhum fi asli dzikr. Dan orang yang duduk ikut bersama mereka masuk ke dalam seluruh apa yang Allah sediakan dari keistimewaan-keistimewaan dari orang-orang yang menuntut ilmu tersebut. Meskipun tidak bersyarekat dengan orang-orang yang memang ingin duduk di majelis ilmu karena ingin menuntut ilmu. Subhanallah. Belum lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang seperti ini adalah berkah. Saya sudah sering menyinggung masalah ini. Kita harus benar-benar paham betul. Dalam hidup ada konsep berkah. Ada konsep berkah. Ibadah mendatangkan berkah. Kullu ta'ah tajlibu lil 'abdi barakat fi kulli syai', kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Setiap ketaatan mendatangkan untuk seorang hamba keberkahan dalam setiap hal. Dan keberkahannya mungkin kita enggak rasakan sekarang. Nanti pas waktu kita dekat, pas waktu dalam keadaan kesulitan. Ta'arraf ila Allah fir raqa ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah dalam keadaan lapang, nyaman, sehat, aman, tentram. Allah akan menolongmu dalam keadaan kesulitanmu. Itu yang kita tidak rasakan. Ini mungkin salah satu sebab saya duduk di majelis ini. Ini berkah saya duduk di majelis. Ini berkah saya beribadah kepada Allah. Dan seterusnya. Itu tidak kita rasakan sekarang. Kita rasakan melalui istri kita, anak kita, keluarga kita, dan seterusnya. Nah, jadi nasihat saya di awal majelis ilmu ini, setelah libur panjang, agar semangat untuk duduk di majelis. Bahkan semestinya, karena antum sekalian sudah dewasa, bukan santri lagi. Mungkin disebut maha santri. Semestinya sudah menyediakan kitab khusus, buku khusus. Bukan hanya jiping, ngaji nguping. Ya. Tetapi memang benar-benar ingin belajar, menuntut ilmu agama. Yang orang-orang di sana ingin menuntut ilmu agama, kadang harus menjalani perjalanan jauh. Harus bayar mahal. Ada bekas santri di sini. Santri sekarang di Madinah harus bayar 100 juta untuk menimba ilmu agama di kota Madinah. Saya meneruskan S2 online harus bayar 70 juta.
Mahal, majelis ilmu mahal. Maka ketika dihadirkan majelis ilmu, ada yang gratis, mudah, tinggal duduk, ngantuk tidak mengapa. Ini berarti dikhawatirkan tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Dan ini tidak berlaku hanya di majelis ilmu hari Senin yang ada pimpinan saja, akan tetapi di seluruh ustadz yang mengajar di hari Selasa. Selasa pelajaran apa? Aqidah Ustadz Mukhlas. Kemudian Rabu fikih Ustadz Suaidi. Kamis pelajaran Riyadhus Shalihin. Subhanallah. Dari mulai sejarah, akidah, fikih, kemudian qalbu. Riyadhus Shalihin urusan qalbu. Semuanya teratur rapi. Semestinya semangat gitu nuntut ilmunya. Ya.